Ya Allah, perjalankan bulan ini untuk kami dengan kebaikan. Sehingga kita bermohon selama bulan Ramadan kita diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian diberikan pada kita kokohnya iman. Banyak kita mendapatkan hikmah dari Shaum Ramadan itu sendiri. Iman makin kuat, selamat, dan nilai-nilai keislaman makin kokoh dalam kehidupan kita. Dan semoga kita makin mentauhidkan Allah. Tuhan kita adalah Allah. Ini yang paling penting dari doa itu. Adapun doa yang lain silakan. Tapi yang paling penting doa ini jangan dilupakan. Dibaca ketika dipastikan hilal terlihat dan diumumkan oleh, kalau di negeri kita sidang isbat lah. Jadi saudaraku sekalian, masih ada pertanyaan, yang benar yang mana nih, kemarin atau besok? Dua-duanya benar, ada landasan ilmunya. Kita tidak usah berdebat di situ, karena kita berukhuwah. Itu ringkasnya ya. Nah, cahaya Ramadan itu ada dua keutamaan. Yang pertama, pesona Ramadan. Pesona Ramadan itu kalau dinukilkan adalah sejumlah gelar yang dilekatkan pada bulan Ramadan. Ramadan sebagai bulan rahmat, bulan ampunan, bulan dakwah, bulan ukhuwah, bulan amal, bulan sabar, bulan Al-Quran, dan puncaknya adalah bulan doa dan surga. Oleh karena itu pesona luar biasa membuat kita senang menyambut bulan Ramadan. Tetapi senangnya kita menyambut bulan Ramadan jangan salah memaknai sebuah hadis. Saya nukilkan di lembaran ringkasan ini. Ada hadis yang populer, sangat akrab, kita sering mendengarnya. Man fariha bidukhuli Ramadan kharramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari siksa api neraka. Hadis riwayat antah berantah. Sampai hari ini nggak ketahuan tuh siapa yang meriwayatkan, tapi ada dalam sebuah kitab. Kitabnya namanya Dzurratun Nasihin. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Spiritnya saja. Kita tidak boleh meyakini ini hadis Nabi. Sebab kalau kita katakan qala Rasulullah, itu perlu dalil. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia sesungguhnya telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Maka jangan gampang mengatakan qala Rasulullah kalau tidak pasti hadisnya. Katakan sejujurnya. Qaulul ulama, ucapan ulama, kalimat hikmah. Begitu. Hadis Nabi harus terang beneran. Enggak boleh kita berdusta. Maka kalimat senang masuk bulan Ramadan itu sesuatu yang fitrah insaniah sebagai orang muslim. Senang kita karena kita ingin dapat ampunan, dapat gelar la'alakum tattaqun dan seterusnya. Jadi katakannya sejujurnya, orang Indonesia ini luar biasa. Jangankan hadis Rasulullah, peribahasa saja mendorong seorang mukmin untuk bersemangat ibadah. Nggak ngerti ilmu dapat peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan, sedia payung sebelum hujan, dan masih banyak yang lainnya itu. Saya kasih sebuah syair, dan nanti di malam kesekian kita akan kaji tema itu ya. Mungkin kita agak panjang nanti di tanggal 16 ya, pas nuzul Quran kali ya. Agak panjang tuh. Temanya semua mau surga. Nah, tapi saya kasih bocoran dulu lah supaya semangat ya. Bapak Ibu sekalian, nanti perhatikan ya syair ini. Praktekin besok siang ketika cuaca cerah. Gandeng tangan suami, gandeng tangan istri, gandeng tangan anak. Katakan, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Rumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Riwayat Anwar Zufri. Hafal nggak Pak? Hafal nggak? Nanti klik ya Anwar Zufri, subscribe, like, and share. Jangan lupa ya. Nah itu ada di tema saya itu. Sehidup sesurga, Masya Allah. Nah itu nanti kita insya Allah tanggal 16 malam 17 kan agak panjang itu. Sholat tarawih dulu boleh, baru kita agak panjang ceramahnya. Jangan 15 menit, nuzul Quran kan. Saya kasih tanggal 16 di sini buat khusus itu, malam 17. Baik ya, insya Allah kita ngomongin Quran lebih luas. Ada pesan-pesan spiritual, pesan moral. Nah jadi hadis yang sahih mana Ustaz? Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah
wa ghuliqat abwabun nari wa suffidati syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Itu hadisnya sahih itu. Ada yang nanya, Ustadz, apa benar nih surga dibuka, pintu neraka ditutup? Ini wilayah keimanan, harus kita yakin. Tapi yang kalimat akhirnya itu, Ustadz, setan dibelenggu. Apa betul setan dibelenggu? Faktanya di bulan Ramadan, sebagian orang tidak tersentuh hatinya, bahkan tidak berpuasa, masih pula bermaksiat. Itu terlihat ya, layar setengah pinggang. Ada nggak? Dari kaki ke bawah kelihatan, pinggang ke atas nggak kelihatan karena ada layarnya. Di mana itu? Di warung-warung makan ya. Begitu keluar, Masya Allah orangnya kekar. Kenapa antum nggak puasa? Dia katakan apa? Maaf Ustaz, saya sedang mah. Berarti nggak tersentuh. Apa jawabannya bahwa setan dibelenggu? Jawaban pertama adalah versi saya. Ya, inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Maka yang tak puasa, kata Bang Haji, nah itu versi saya itu. Masa nggak pingin dosa diampuni? Terlalu ya. Itu versi saya. Tapi versi tafsir bagaimana sebenarnya? Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan dengan imannya. Maka seruan puasa untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka orang yang beriman dibatasi syahwatnya, nafsunya dengan iman. Dia khawatir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud setan dibelenggu. Gerak setan dibatasi dengan iman. Maka kalau bulan Ramadan yang penuh pesona itu tidak membuat seorang terpikat, naudzubillah, kapan lagi nunggu disadarkan? Inilah bulan yang tiada bandingan. Bulan Ramadan hanya sebulan. Sungguh rugi jika disia-siakan. Semoga Allah berikan pada kita ampunan dan dipertemukan di Ramadan tahun depan. Hafal Pak? Cukup Ustadz Anwar aja yang hafal ya. Tapi hari ini saya kirim tuh syair Pak. Syair Ramadan, Ramadanku syairku. Saya kirim ke Pak Sulis tuh. Jangan lupa di share ya. Itu diantaranya itu. Pendek 3 menit tapi inspirasinya insya Allah Ramadan juga gitu. Baik. Jadi itu pesona Ramadan luar biasa. Daya pikatnya dahsyat. Setan dibelenggu dengan imannya. Lantas apa keutamaan kita berpuasa Ramadan? Saya nukilkan di sini ada 7. Nanti dirinci, dibaca ulang ya. Selayang pandang saja bahwa pertama orang yang puasa di bulan Ramadan itu akan meraih ketakwaan. Jalan takwa dengan puasa. Gelarnya istimewa, la'allakum tattaqun. Orang takwa itu pasti bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Itu ringkasnya. Yang kedua, puasa Ramadan itu menjadi penghalang kita dari siksa api neraka. Jadi orang yang puasa terhalang dari siksa api neraka. Imani ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamas syiyamu junnatun yastajinu bihal abdu binan nar. Puasa itu penghalang. Dapat menjadi perisai bagi seorang hamba agar terbebas dari siksa neraka. Itu ringkasnya. Kemudian yang ketiga, puasa itu akan memberikan syafaat bagi orang yang menunaikannya. Tentu paketnya 2 ketika kita puasa. Puasa dan baca Al-Quran. Nanti di akhirat puasa akan memohonkan syafaat bagi pelakunya. Ya Allah, orang ini berpuasa, menahan lapar dan syahwatnya, berikan dia syafaat. Al-Quran juga demikian. Ya Allah, orang ini ketika berpuasa, dia lakukan, dia baca Al-Quran, maka dia sedikit tidurnya di waktu malam. Masya Allah, maka Allah berikan syafaat pada orang ini. 2. Jadi paket puasa sebenarnya adalah siam dan tilawah Al-Quran. Maka jangan jadi beban. Walaupun sedikit-sedikit tetap baca Al-Quran. Gak usah bikin beban. Ada orang khatamnya setahun sekali di bulan Ramadan. Karena tiap hari dia baca sedikit-sedikit sampai akhir Ramadan. Selesai dia dapat
untuk khatam. Tentang Al-Quran kita bahas tanggal 16 nanti insya Allah. 16 Ramadan ya, supaya lebih fokus kita ngomongin Al-Quran. Nah, yang keempat, orang yang puasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Nggak asing lagi tuh hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya mukmin, dia berpuasa landasan dengan iman, kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu di antara hadisnya. Dan masih ada hadis lain dikaitkan puasa juga harus salat tarawih. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah kita melaksanakan salat tarawih. Jangan jadikan beban, karena salat tarawih bersama imam itu nilainya seperti salat sunnah semalam suntuk. Coba bayangkan. Alhamdulillah safnya masih penuh. Tapi nanti jelang-jelang akhir Ramadan ya harap maklum, karena sebagian sudah mulai mudik ya. Saya titip pesan jauh-jauh hari ya, protokol kesehatan tetap dijaga, sempurnakan ikhtiar dengan doa. Kepada Allah kita meminta semoga corona tak lagi ada. Hafal Pak? Nggak usah dihafal. Baik, kemudian yang kelima, puasa adalah penahan syahwat. Coba bayangkan, orang yang halal saja tidak boleh ketika puasa. Maksudnya suami istri itu nggak boleh, apalagi yang belum menikah. Maka dikatakan puasa sebagai pengekang, penawar syahwat. Insyaallah kita bisa menunaikan dengan baik. Dan jangan coba-coba ketika puasa berhubungan dengan istri siang hari. Kafaratnya berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, beri makan 60 orang fakir miskin. Nah, kita tidak ingin melanggar itu. Tunaikan puasa sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, orang yang puasa akan masuk sebuah pintu namanya Ar-Rayyan, imani. Pintu surga berapa Ustadz? Ada 8. Siapa yang bisa masuk 8 pintu? Seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan setiap pintu menyeru, masuklah lewat pintuku, karena beliau itu imannya luar biasa. Kita kapan-kapan kaji tinta emas sahabat Abu Bakar. Kapan-kapan ya. Kemudian yang ketujuh, Masya Allah, ini penting sebagai ilmu juga untuk saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, yaitu orang yang sedang berpuasa doanya mustajabah. Salasatun la turadu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. Ini yang pertama, yaitu doanya tidak akan tertolak bagi 3 orang atau 3 golongan. Satu, yang berpuasa dia sampai waktu berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpinnya adil. Yang ketiga, da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Sekarang kita fokus yang pertama saja. Ini ada hubungan dengan ilmunya, yaitu ketika kita puasa Bapak Ibu sekalian, gunakan betul untuk banyak berdoa. Kapan diawali? Setelah azan subuh berkumandang. Itulah praktek yang kita puasa. Dari situlah doa itu kita mohonkan. Masya Allah, luar biasa doa. Banyak hal yang menjadi keajaiban dari sebuah doa itu dikabulkan saat kita mohon di bulan Ramadan. Ini luar biasa ini. Kapan lagi doanya? Otomatis ketika waktu mustajabah, di antara azan dan iqamah, ketika ada hujan turun. Hujan kayaknya di bulan Ramadan akan jarang turun, karena Ramadan artinya membakar. Jadi bulan Ramadan jarang turun hujan, tapi ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Dan ini doa saya lupa menukilkan di sini, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mengamalkan. Kalau belum nanti boleh googling. Yaitu ketika beberapa menit sebelum azan maghrib berkumandang. Itu waktu mustajabah berdoa. Ibu-ibu perhatikan, jangan sibuk di dapur saja sampai azan maghrib nggak sempat berdoa. Itu waktu yang dahsyat jelang azan maghrib berkumandang. 3 menit, 5 menit, 7 menit fokus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika azan berkumandang, berdoalah dengan doanya Nabi. Selama ini kita berdoa kalau berbuka apa Pak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh enggak itu dibaca? Boleh, itu doanya ulama. Tapi doa ulama kita baca, masa doanya Nabi enggak kita baca? Klik saja, googling ya. Doa berbuka puasa sesuai sunnah Nabi. Doanya enggak panjang, pendek. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu singkat, tepat, mengikat manfaat. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga pahalanya ditetapkan oleh Allah. Itu yang mahal, pahala ditetapkan.
Saudaraku sekalian, Bapak Ibu, anak-anak yang kucintai karena Allah, ada nggak jaminan kita sejak mulai azan subuh sampai maghrib tidak buat kesalahan? Nggak ada jaminan. Maka dengan asbab doa tersebut kita bermohon pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya praktekin ya, begini prakteknya. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti azan maghrib. Jangan berdiri, duduk, pegang pakai tangan kanan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, minum seperti ini. Barulah doanya dibaca. Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini ditambahkan Allah malaka sumtu tafadhol, maafi muskilah, enggak ada masalah. Tapi doa Nabi jangan ditinggal. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu prakteknya ya. Padahal haus ya. Alhamdulillah. Baik ya. Sudah 15 menit. Sudah. Sedikit lagi ya, 3 menit lagi ya. Ini penting ini. Jangan disia-siakan. Nah, jangan disia-siakan ini. Masya Allah, doa itu momentum dahsyat di bulan Ramadan. Ingat, doa senjata orang beriman. Jadi, sudah hafal ya doanya ya? Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Print tempel di samping meja makan. Pastikan seluruh anggota keluarga baca doa itu. Itu doanya Nabi. Sahih riwayat Abu Dawud. Nah, 3 menit terakhir ini saya ingin menambahkan sambut Ramadan, persiapannya dengan fisik. Alhamdulillah fisik insya Allah kuat sehat ya, sepanjang nggak sakit lakukan. Ya sudah kita persiapkan kemarin di bulan Sa'ban minimal pernah puasa Senin Kamis lah, alhamdulillah. Yang kedua persiapan ilmu. Salah satu ilmunya adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu pesan Rasulullah, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa berpuasa tapi dia tidak menahan lidahnya dari qaula zur. Qaula zur itu ucapan caci maki, kebencian, kezaliman, dusta dan sejenisnya, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba menahan lapar dan dahaga. Makanya orang puasa harus sabar. Kalau ada yang menzalimi katakan ana soim, ana soim. Maaf aku sedang puasa. Tunggu nanti setelah maghrib. Tunggu ngapain Mbak? Buka bareng gitu ya. Bukan buat ngebales. Itu ilmunya diantaranya tahan diri. Kemudian ilmu yang lain yang harus saya sampaikan Bapak Ibu namanya istidadul mal, persiapan finansial. Tadi Pak DKM sudah menyampaikan itu. Bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Persiapan kita mulai menghitung berapa tahun ini zakat mal kita. Yang punya uang di tabungan nggak punya utang 1M, zakat malnya 25 juta. Cukup 2,5% saja. Nggak banyak, cuma 2,5%. Sudah nggak punya hutang, Masya Allah ada tabungan. Tambah lagi emasnya, ibu-ibu tuh emasnya. Berapa kilo emasnya? Emas tulis berapa kilo? 70 ya, bukan itu yang dimaksud. Emas yang 85 gram, 2,5% keluarkan. Setiap tahun kalau masih ada dan tidak punya hutang, itu sebagai pembersihnya. Berbahagialah ketika kita memiliki tangan di atas. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Jangan lagi tanya pahalanya. Yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah ganti dengan keberkahannya. Ini luar biasa. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Itu ilmu diantaranya finansial kita. Maka kalau tiap hari ada takjil berbuka puasa, itu luar biasa pahalanya. Yang memberi makan orang berbuka mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Tapi kita tetap puasa. Jangan ngasih makan orang berbuka tapi kita tak puasa. Enggak ada nilainya nanti. Jadi tetap kita puasa. Itu penting. Dan yang terakhir namanya isti'dadur ruhiyah, persiapan rohani. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Vertikal hubungan kepada Allah kita perbaiki karena kita banyak dosa. Ya, ingat. Bulan Ramadan, bulan taubat. Isyarat kita untuk semakin mendekat. Segeralah bertaubat, jangan tunggu hingga sekarat. Nah, apalagi sampai wafat. Maka taubat itu sangat dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu vertikal kita kepada Allah. Dan orang Indonesia punya kearifan lokal. Sebelum masuk bulan Ramadan, saling memaafkan, saling minta maaf. Bolehkah? Boleh saja. Karena manusia itu banyak khilaf,
banyak kesalahan, tapi jangan mengatakan ini sunnah wajib, jangan. Perlu dalil nanti. Kalau kita punya salah nggak usah nunggu Lebaran, ya nggak? Ramadan bulan ampunan, isyarat kita saling memaafkan. Tak ada insan yang terbebas dari kekhilafan, tak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Riwayat Anwar Zufri. Begitu Bapak sekalian ya. Kita mohon pada Allah SWT semoga puasa kita tahun ini tergolong orang-orang yang lulus, orang yang najih, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Kita saling mendoakan dalam kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Jadilah orang yang sabar, karena puasa itu modal besarnya adalah sabar. Sabar dalam segala keadaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya melihat wajah-wajah sabar semua malam hari ini di musola, di rumah sama juga tetap sabar, insya Allah.